Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Orang mau bilang apa tentang diri kita, saudara dikasih dalam Tuhan, orang mau menghakimi kita seperti apa, itu tidak pernah membuktikan siapa diri kita. Itu hanya membuktikan siapa diri mereka yang menghakimi, yang mendakwa kita, yang merendahkan kita. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa kata omongan manusia, kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya hidup karena firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya hidup karena firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Amin. Orang mau bilang apapun tentang kekurangan kita, orang mau bilang apapun tentang keterbatasan kita, orang mau bilang apapun tentang kelemahan kita tahu hidup kita berharga di mata Tuhan. Engkau berharga, engkau bernilai, sebab engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau terukir di telapak tangan Tuhan. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasalnya yang ke-25, ayat 8 sampai dengan ayat 13. Imamat pasalnya yang ke-25, ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saudara dikasih dalam Tuhan, minggu lalu tepatnya di hari Jumat kita sudah belajar sama-sama tentang tahun Sabat, ya, di mana setiap 7 tahun sekali ada tahun Sabat terhadap tanah, gitu kan, sehingga apa yang tidak lagi mereka bangsa Israel tidak lagi menabur, tidak lagi merangkai pohon anggur, tetapi mereka makan dari hasil yang keluar dari tanah itu, dan itu merupakan berkat dan kemurahan Tuhan atas kehidupan mereka. Sama demikian pula kehidupan kita, kita hidup dipelihara oleh Tuhan bukan karena apa yang bisa kita lakukan, karena kita tahu semua itu berdasarkan kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, ya. Dan hari ini dalam Imamat pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat 13, kita lihat sama-sama. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Jadi Sabat tahunan setiap 7 tahun 7 kali. Ya, jadi 7 kali Sabat sudah dikasih dalam Tuhan. Sabat tahunan berarti 49 tahun. Harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, atau kita kenal sebagai tahun Yobel. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi seluruh budak-budak saudara yang dikasih dalam Tuhan ada pembebasan khusus di tahun ke-50, ya kan. Makanya ada pujian ini di tahun Yobel, ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur apa yang tumbuh sendiri bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang
ke tanah miliknya. Jadi hukumnya sama, sudah dikasih dalam Tuhan, baik tahun Sabat, ya kan, setiap 7 tahun sekali, jadi 6 tahun mereka bekerja mengelola ladang, mereka melakukan segala sesuatu, tapi di tahun ke-7 atau tahun Sabat itu ada Sabat bagi tanah, begitu kan, setiap 7 tahun. Tetapi nanti setiap 7 tahun berikutnya itu lakukan sama-sama sampai ke 7 kalinya, berarti 49 tahun. Itu ada di tahun yang ke-50 itu ada yang disebut dengan tahun Yobel. Di mana tahun Yobel ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Semua budak boleh bebas, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itulah tahun pembebasan. Itulah tahun istirahat. Di mana segala keterikatan dilepaskan, segala belenggu dilepaskan, dibebaskan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini membuat bangsa Israel belajar. Ya, itu sebabnya pernah disampaikan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara bisa lihat Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka jangan engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus limpahnya, dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Jadi bangsa Israel diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk jangan pernah lupakan bahwa dulu pun engkau berasal dari tanah perbudakan. Engkau pun dulu adalah orang-orang yang diperhamba, diperbudak di tanah Mesir. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 15, firman Tuhan bilang begini, haruslah kau ingat. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa. Haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi tujuannya, saudara dikasih dalam Tuhan, agar bangsa Israel ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sadar diri bahwa dulu engkau budak. Dan di tahun Yobel ini diingatkan semuanya, ayo dibebaskan. Ini hukumnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang diperbudak. Untuk apa? Untuk budak-budak belian ini, hamba-hamba belian ini juga merasakan kebebasan. Merasakan kemurahan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena mereka pun dulu dari sana. Bangsa Israel pun dulu pernah diperbudak dan mereka bisa merasakan bagaimana susahnya diperbudak, bagaimana siksanya diperbudak, dan bagaimana nikmatnya ketika mereka menerima pembebasan yang berasal daripada Tuhan. Dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau agar bangsa Israel juga merasakan, mengizinkan mereka merasakan, orang-orang yang diperbudak ini merasakan mereka dilepaskan. Tuhan mau setiap kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar orang-orang di sekeliling kita juga boleh merasakan apa yang kita rasakan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ada untuk berbagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, nah inilah tujuannya, supaya ketika bangsa Israel merasakan penindasan di Mesir, bangsa Israel diperbudak di Mesir dan mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka disadarkan bahwa jangan selamanya engkau memperbudak. Ada tahun Yobel di mana engkau harus melepaskan, membebaskan segala sesuatunya. Tidak ada lagi keterikatan bisa. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa tahun Yobel ini, saudara dikasih Tuhan? Ada 3 hal yang saya mau bagikan di sini. Dari tahun Yobel ini kita belajar, yang pertama bahwa Tuhan itu adil. Dengan adanya tahun Yobel, maka terjadi keseimbangan. Iya kan? Dengan adanya tahun Yobel, maka semua kembali kepada posisinya masing-masing. Tanah yang kembali kepada tuannya, iya kan? Budak-budak kembali kepada keluarganya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Disinilah letak keadilan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan begini dalam Yesaya 61. Coba lihat, Yesaya 61 ayat yang ke-8. Yesaya 61 ayat yang ke-8 bilang begini. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan, kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tahukah saudara?
bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Jadi kalau hari-hari ini kau mengalami ketidakadilan, saudara mesti ingat, apapun yang menimpa saya, orang boleh mencurangi hidup saya, orang boleh menyiasati segala sesuatu untuk berusaha merugikan hidup saya, tapi saya masih punya Tuhan yang adil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang adil, yang menyukai keadilan. Makanya firman Tuhan bilang kan, bahwa aku Tuhan mencintai keadilan. Karena kita punya Tuhan yang mencintai keadilan, jangan engkau merugikan orang lain. Jangan engkau menyiasati kejahatan buat orang lain. Kenapa? Karena Tuhan kita mencintai keadilan. Nah, tahun Yobel ini sudah dikasih dalam Tuhan, itu adalah tahun di mana mereka akan mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, pengampunan hutang, bahkan pembebasan budak, ya. Di mana kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, penindasan, kesusahan, kita tahu kalau Tuhan kita itu Tuhan yang adil, nggak akan pernah kita mengalami kerugian. Kalau kita tahu hidup kita, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang adil, maka kita berpegang pada keadilan Tuhan, bukan pada kenyataan realita yang kita lihat. Mungkin yang kita lihat saat-saat ini adalah ketidakadilan seseorang terhadap yang lain. Ada orang yang merugikan hidup orang lain, kita lihat kok hidupnya baik-baik aja. Kok hidupnya kayaknya nggak susah. Nanti ada waktunya Tuhan akan memperlihatkan keadilannya. Saudara, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Apa yang kau lakukan yang tidak dilihat oleh orang lain, Tuhan melihat. Demikian pula kalau kita adalah korbannya, korban dari ketidakadilan, jangan engkau pernah takut. Karena engkau punya Tuhan yang adil yang akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan. Ketik di kolom komentar, Tuhan akan menyatakan keadilannya buat hidup saya. Pegang karena itu. Kita punya Tuhan yang mencintai keadilan, firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai hukum, membenci perampasan. Ya kan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Haleluya. Kita bersyukur, saudara. Karena sekalipun di dunia ini yang kita lihat adalah penderitaan, kita lihat ada orang nyusahin hidup orang lain, bahkan mungkin kita adalah salah satu korbannya. Tapi kita masih punya Tuhan yang adil. Jangan takut. Keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Lihat kisah Yusuf, lihat kisah Daud, lihat kisah Mordekai. Saudara dikasih dalam Tuhan. Semua orang-orang yang ditindas dalam kebenaran. Apakah Tuhan tutup mata? No. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ada waktunya di mana engkau akan melihat keadilan Tuhan dinyatakan. Mungkin bukan sekarang. Mungkin kau belum melihat minggu depan. Tetapi berpeganglah kepada firman. Aku tahu kepada siapa aku percaya, kata Paulus. Dan aku yakin dia berkuasa. Yang kedua, dari tahun Yobel ini kita belajar bahwa ada waktunya. Haleluya. Ada waktunya di mana Tuhan membebaskan kita dari setiap kesusahan, dari setiap penderitaan, dari setiap tekanan hidup. Ada waktunya Tuhan. Ketik di kolom komentar, ada waktunya Tuhan membukakan jalan buat hidup. Ayo. Ada waktunya Tuhan membukakan jalan buat hidup. Ini yang perlu kita pegang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada waktunya pembebasan itu terjadi. Ada waktunya ketika Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Ada waktunya di mana Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Ada waktunya di mana Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Ada waktunya di mana mengangkat derajat hidup. Ada waktunya Tuhan. Dari tahun Yobel ini kita belajar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa pencobaan-pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan. Karena Tuhan itu setia, dia akan membukakan jalan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah berserah. Bagian kita tetap setia. Mazmur katakan, sekalipun aku harus mencucurkan air mata, namun berjalan maju saja. Aku tahu aku akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, pegang akan hal ini, sudah dikasih Tuhan. Sekalipun pencobaan-pencobaan itu susah, penderitaan itu menekan, menindas hidup kita. Kita tahu ada waktunya Tuhan. Saudara, makanan aja ada masa expired date-nya. Dan saya percaya kesusahanmu, penderitaanmu, tangisan air matamu,
akan ada waktunya Tuhan mutar balikan keadaan. Ada waktunya di mana kau akan melihat pembebasan yang berasal daripada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Itu bagian kita nantikan Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan? Jangan atur Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh atur Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh atur-atur Tuhan. Saya tahu hidup saya Tuhan yang atur, bukan saya yang atur-atur Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus melalui padang gurun saat ini, ya jalani. Kalau kau harus memikul salib saat ini, ya hadapi. Kapan Tuhan mau angkat salib kita, kapan Tuhan mau hilangkan padang gurun kita, itu urusan Tuhan. Siapa kita atur-atur Tuhan? Yang kita tahu kita dibentuk menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Mungkin suamimu hari-hari ini adalah salibmu, Bu. Mungkin istrimu hari-hari ini adalah salibmu, Pak. Mungkin sakit penyakitmu hari-hari ini itu adalah salib. Tekanan ekonomi itu adalah salibmu hari-hari. Tetapi yang saya tahu sesuai dengan firman Tuhan, akan ada waktunya di mana Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu. Dan itu tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya mau bacakan buat saudara. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 firman Tuhan bilang begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Lihat saudara, pada waktu saudara dan saya diizinkan Tuhan masalah, ia akan memberikan kepadamu way out, jalan keluar, sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Sama-sama sekali lagi taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya bisa menanggung masalah saya. Saya bisa menanggung masalah saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya bisa menanggung masalah saya. Karena Tuhan sediakan jalan keluar buat saudara dan saya. Nantikanlah Tuhan. Ada waktu itu. Namun waktu itu kapan terjadi, kapan terrealisasi dalam kehidupan kita, kita hanya berserah. Tuhan, kita percaya Engkau tidak akan pernah melebihi kekuatanku dalam mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan tahu kita sanggup kok. Tuhan tahu kita mampu kok. Hanya sekarang kita harus berharap, kita harus berserah, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Dari tahun Yobel ini kita belajar yang pertama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang mencintai keadilan, ya kan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Dan yang kedua, dari tahun Yobel ini kita belajar bahwa ada waktunya di mana Tuhan membebaskan kita dari segala kesusahan, dari segala tekanan hidup. Ada waktu itu. Kapan waktu itu terrealisasi kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah kerjakan bagian kita. Tetap taat, tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap berjalan maju. Maka engkau akan melihat satu persatu Tuhan selesaikan masalah. Yang ketiga, yang terakhir dari tahun Yobel ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau kita diperhamba oleh apapun, oleh siapapun, kecuali hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya hamba-hamba di tahun Yobel ini dipulangkan, dibebaskan dari segala keterbelengguan, dari segala ikatan. Tuhan nggak mau kita diperhamba oleh apapun siapapun. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Itu sebabnya Yesus perlu ada. Yesus perlu datang untuk membebaskan setiap manusia dari perhambaan akan dosa. Itulah sebabnya tahun Yobel digantikan menjadi tahun rahmat Tuhan. Coba lihat sama-sama dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 bilang begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun anugerah Tuhan telah datang. Tahun kasih karunia Tuhan telah datang. Kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Yang Tuhan mau di poin ketiga ini, kita hanya jadi milik Tuhan. Bukan diperbudak, bukan diperhamba oleh siapapun. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun yang sedang mengikat engkau hari-hari ini, lepaskan. Biarlah hidup kita hanya diikat oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan dia. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat selalu kita punya Tuhan yang adil. Ingat selalu kita punya Tuhan yang membukakan, ada waktu Tuhan. Membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Membebaskan kita dari setiap tekanan, dari setiap jajahan. Dan yang terakhir, 3, kita diingatkan bahwa Tuhan mau setiap kita tidak mengabdi kepada apapun, tidak menghamba kepada siapapun, dan hanya milik kepunyaan Tuhan. Sebab tahun rahmat Tuhan sudah datang ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam